Oke, sambil menunggu ada teman kalian yang belum masuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini berjumpa kembali di pembelajaran kita muka virtual menggunakan aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan di tempat kalian nanti lancar ya, nggak ada kendala. Penjelasan Pak Guru bisa sampai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Mudah-mudahan pagi ini nanti pembelajarannya lancar, kalian dapat menerima manfaat dengan baik. Kita berdoa, Pak Guru mute dulu kalian supaya tidak berisik. Oke, di tempat masing-masing berdoa mulai. Cukup? Terima kasih. Anak-anak, pagi ini nanti ada beberapa materi ya yang akan kita pelajari. Utamanya adalah mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin ciri-ciri makhluk hidup ada apa saja kemarin? Apa ya ciri makhluk hidup kemarin ya? Berkembang tidak dan Oke. Makan. Bernafas. Terus tumbuh. Terus berkembang biak. Terus menanggapi rangsang atau sang. Oke. Hari ini kita masih akan belajar seputar itu. Kemudian nanti di materi kedua juga kita akan belajar mengenai rasa syukur terhadap karunia Tuhan. Nah, jadi hari ini materinya ada dua, bahasa Indonesia dan PPKN. Bahasa Indonesianya nanti kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, dan PPKN-nya kita akan belajar mengenai cara bersyukur kepada Tuhan terhadap karunia yang sudah diberikan. Itu dua materi yang akan kita bahas pagi ini. Nanti selain pembelajaran tatap muka virtual ini juga masih ada beberapa tugas, ada 2 tugas ditambah dengan 1 harian yang harus kalian selesaikan pagi ini, hari ini dalam belajar kalian ya. Jadi nanti juga setelah tatap muka ini virtual, kemudian ada di Classroom ada tugas 1, ada 2, dan ada kuis harian. Kalian selesaikan semua. Nah, untuk Classroom-nya kemarin beberapa siswa yang belum bisa menjawab di Classroom atau mungkin salah kamar ya. Ini salah kamar. Pak Guru maklum karena ini baru awal-awal, jadi kalian mungkin belum paham. Nanti kita sediakan waktu khusus untuk membahas itu. Untuk mengajari kalian bagaimana cara menyelesaikan tugas di Classroom. Kelihatannya kalian masih kesulitan. Oke, nanti kita sediakan waktu khusus untuk itu. Oke, kita awali pagi ini. Kita akan belajar mengenai ciri makhluk hidup. Kalian lihat di buku atau di layar kalian, gambar itu ada gambar cicak, ada gambar ikan, ada gambar anak-anak atau manusia. Nah, kemudian supaya kita tahu isinya apa, maksudnya apa gambar itu, supaya kita tahu, kita baca, bacaannya kita baca.
Misalnya kita baca. Yuk. Di bawahnya ada teks. Coba dibaca Mas Denny. Mas Denny. Nah, yang lain mendengarkan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Oke, cukup dulu. Jadi ciri makhluk hidup yang pertama yang dibahas di buku ini, di materi ini adalah mengenai ciri apa? Bergerak. Nah, ada beberapa untuk makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, kalau ikan tadi bergeraknya bagaimana ikan? Berenang. Menggunakan apa? Menggunakan sirip. Nah, kalau cicak bagaimana? Cicak bergeraknya bagaimana? Merayap. Dinding menggunakan kaki. Kalau manusia bergerak bagaimana? Kaki jalan. Jalan menggunakan kaki. Oke. Berikutnya ada yang main-main dengan layar HP ya. Ada coretan-coretannya. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan itu bergerak tidak tumbuhan? Tumbuhan bergerak tidak? Ayo, tumbuhan itu makhluk hidup apa bukan? Itu apa bukan tumbuhan itu? Tumbuhan oleh karena itu tumbuhan juga bisa bergerak. Itu salah satunya tumbuhan bergerak. Bagaimana tumbuhan itu bergerak? Coba kalian perhatikan ke layar kalian. Nah, kalian perhatikan ke layar kalian. Kalian tahu tidak tumbuhan yang namanya putri malu? Tahu. Pinggir-pinggir jalan. Kalau disentuh, dia kemudian Jadi mingkup. Nah, pernah belum menyentuh tumbuhan itu? Daun putri malu. Nah, itu salah satu contoh gerak pada tumbuhan. Nah, karena tumbuhan itu makhluk hidup, maka tumbuhan juga bergerak. Contohnya yang paling mudah adalah tumbuhan putri malu yang di kebun-kebun, di pinggir-pinggir jalan yang ada durinya itu. Itu kalau daunnya disentuh, dia akan menelungkup mingkup. Nah, selain itu, contoh yang lain, arah tumbuh pada tumbuhan itu juga gerak. Cuma karena gerakannya sangat lambat, kita tidak dapat mengamati. Nah, biasanya tumbuhan itu arah tumbuhnya adalah ke arah datangnya sinar matahari. Arah tumbuh pada tumbuhan itu bergerak menuju datangnya sinar matahari. Akarnya bergerak tidak akarnya? bergerak. Akarnya juga bergerak. Apa buktinya? Lama-lama ujung akar itu semakin menjauhi pohon. Akar itu kan semakin lama, semakin jauh dari batangnya, dari pohonnya. Nah, itu salah satu contoh bahwa
tumbuhan juga bergerak. Oke, kita kembali ke buku ya. Oh, kita kembali ke buku. Lanjut, ini gambar apa ini? Gambar apa ya? Ikan dan manusia. Coba Mas Chandra dibaca bacaannya Mas Chandra di bawahnya itu. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Oke, bagus. Mas Chandra sudah pintar. Oke, makhluk hidup itu bernafas. Nah, ikan bernafas menggunakan apa tadi? Insang. Insang. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, kemudian kalau manusia bernafas menggunakan Paru-paru. Paru-paru. Kalau ayam bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru juga. Kalau kambing menggunakan apa? Menggunakan apa kalau kambing? Paru. Menggunakan paru-paru bernafasnya. Nah, ada yang unik dari binatang. Katak misalnya. Katak itu bernafas menggunakan paru-paru, tetapi menghirup udaranya tidak melalui hidung. Kalau katak itu, tapi menggunakan kulit. Katak itu bernafas menggunakan paru-paru, tapi menghirup udaranya menggunakan kulit dia, dan pakai hidung. Itu salah satu hewan yang unik. Lanjut. Nah, apa nama alat pernafasan pada tumbuhan? Nah, alat pernafasan pada tumbuhan. Ya, alat pernafasan pada tumbuhan ya. Coba kita amati ya, kita amati materi dari Pak Guru. Oke, tumbuhan itu juga bernafas. Sebentar Pak Guru tutup jendela dulu ya. Ternyata tumbuhan juga bernafas. Nah, dia menggunakan apa bernafasnya? Bernafas menggunakan apa tumbuhan? Tumbuhan itu bernafas menggunakan mulut daun dan mulut batang. Tumbuhan itu bernafas menggunakan mulut daun dan mulut batang. Jadi melalui daun, melalui batang, juga melalui akar. Kok bisa melalui akar? Oksigennya dari mana? Nah, tumbuhan itu juga menyerap oksigen dari dalam tanah. Di dalam tanah juga ada oksigennya. Nah, itulah kenapa tumbuhan itu memerlukan tanah yang gembur. Tanahnya tidak boleh padat. Kalau padat, tumbuhannya mati. Atau pertumbuhannya terganggu. Kenapa? Karena tumbuhan juga bernafas mengambil oksigen dari dalam tanah. Nah, tanah yang gembur itu oksigennya banyak mengandung oksigen. Maka kalau tanahnya gembur, tumbuhan itu cenderung lebih subur. Begitu. Ya, tumbuhan bernafas menggunakan apa tadi? Mulut daun dan mulut batang. Mulutnya nggak kelihatan, nggak kayak mulut kita. Kecil. Dan mulut daun dan mulut batang. Oke. Kita lihat bukunya. Nah,
Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Tadi apa? Alat pernafasan pada hewan? Kalau pada ikan itu insang. Nah, hewan yang lain bernafas menggunakan paru-paru. Kambing, sapi, apalagi kucing, apalagi kuda, apalagi kerbau. Itu bernafas menggunakan paru-paru. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ayo dibaca Mbak Asifa. Di bawah gambar ada bayi, ada anak ayam. Nah, coba itu maksudnya apa itu? Dibaca Mbak Asifa. Bacaan di bawahnya itu. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Oke, bagus. Nah, kalian lihat gambarnya. Dulu, waktu kamu lahir, itu kamu kecil sekali ukurannya. Kecil. Nah, seperti ini gambar di sini. Kamu itu dulu waktu lahir, kemudian setelah lahir dimandikan, kemudian dihangatkan. Kalau kita pakai apa yang namanya orang Jawa di bedong ya. Ini dibungkus pakai kain, di bedong itu pakai. Nah, tanya ibumu coba, tanya ibu kalian atau mungkin ayah kalian. Nah, waktu lahir kalian itu kecil, tangannya kecil, kakinya kecil, kepalanya kecil, perutnya kecil. Kemudian kalian semakin besar, masuk TK sudah besar. Kemudian kalian masuk ke SD kelas 1, sudah semakin besar, semakin tinggi, semakin berat. Nah, sekarang kalian sudah besar, sudah lebih besar lagi, lebih tinggi, berat badannya lebih banyak, lebih berat. Nah, itu membuktikan bahwa kita itu tumbuh, kalian itu tumbuh. Nah, pertumbuhan itu ditandai dengan tambah tinggi dan tambah berat. Pada makhluk hidup yang lain selain manusia juga seperti itu. Makhluk hidup itu tumbuh makin lama makin tinggi dan makin berat. Ayam juga seperti itu. Ayam yang baru menetas. Kalian pernah mengamati belum ayam yang baru menetas? Pernah mengamati? Menetap. Itu udah kecil ya. Kecil. Kemudian makin lama makin besar. Nah, itu membuktikan bahwa ayam juga tumbuh karena ayam merupakan makhluk hidup. Nah, kemudian misalnya pohon apa yang ditanam di halaman kalian? Coba pohon apa? Mawar. 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 Apalagi? Rambutan. Rambutan. Oke, waktu ditanam rambutan itu masih kecil apa sudah besar? Udah besar. Sudah besar, tingginya berapa kira-kira? Kurang dari 1 meter ya? Ya. 1 meter. Pohonnya, batangnya juga kecil, mungkin segini. Seukuran jari ayah kamu mungkin. Nah, tapi ketika sudah beberapa tahun kemudian menjadi semakin tinggi dan semakin besar batangnya, pastinya juga semakin berat. Itu menunjukkan bahwa pohon rambutan itu juga tumbuh. Tumbuh tadi ditandai dengan bertambahnya apa tadi? Apa? Tandanya kalau tumbuh tadi apa? Tinggi dan berat. Berat, oke. Namanya tumbuh itu pasti tambah tinggi dan tambah berat. Ingat-ingat ya.
Oke. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Tambah tinggi tidak sekarang? Tambah. Tambah. Ya. Ya, mungkin dulu waktu kelas 1 tinggi badan kalian itu hanya sekitar 80 cm, 80 cm mungkin, atau 70 cm mungkin. Atau mungkin ada yang imut, yang masih kecil, seperti Mas Hafiz, itu dulu mungkin 60-65 cm umpamanya. Nah, tapi sekarang sudah tambah tinggi. Sudah 1 meter lebih tingginya kalian. Nah, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Pernah tidak kamu mengamati pertumbuhan hewan ayam misalnya? Kamu pernah mengamati ayam dari habis menetas sampai menjadi besar? Pernah tidak? Pernah. Pernah. Sampai apal. Sampai apal. Ada yang punya kambing, kambingnya baru lahir kecil, nggak bisa berdiri. Nah, kemudian makin lama, makin besar, bisa lari-lari. Nah, terakhir berani nyudil kalian. Pakai apa? Pakai kepalanya. Nah, itu menandakan bahwa hewan kambing itu juga tumbuh. Nah, coba gambarnya ini kalian perhatikan. Tumbuhan kacang panjang, pohon kacang panjang itu mula-mula berupa biji. Kemudian disemai, ditanam, menjadi kecambah berikutnya. Cambah seperti ini. Nah, kecambah kemudian tumbuh akar dan daun. Nah, kemudian akarnya makin banyak, daunnya kelihatan, makin besar. Kemudian semakin tinggi, lebih tinggi lagi. Kemudian menjadi merambat di kalau orang Jawa namanya lanjaran ya, dikasih lanjaran ya. Nah, merambat di lanjarannya itu artinya tumbuh. Ayam juga dari telur, kemudian dierami sama induknya, kemudian setelah 21 hari menetas. Nah, menetas dari cangkang telurnya muncul anak ayam. Kemudian anak ayam semakin besar, kemudian menjadi induk ayam. Kemudian sudah besar, sudah siap bertelur lagi. Kalian juga seperti itu. Awalnya tumbuhnya kecil, kemudian makin besar, makin dewasa seperti ayah kalian. Tuh. Terus coba dibaca di bawahnya Mbak Alia, dibaca Mbak Alia. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Oke. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak kemarin maksudnya apa? Maksudnya apa berkembang biak itu? Bertambah banyak. Bertambah banyak. Apalagi? Ada pendapat lain? Punya anak. Punya keturunan. Ayam betina dan ayam jantan ya harusnya ya itu juga bisa punya anak, artinya punya keturunan, artinya berkembang biak. Nah, caranya bagaimana kalau ayam? Ayam berkembang biak bertelur.
bertelur. Nah, kalau manusia berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Melahirkan. Kalau kambing sama melahirkan juga, namanya beranak. Kalau sapi juga beranak. Nah, kalau tumbuhan sekarang, kalau yang ini kacang panjang ini berkembang biak dengan cara menggunakan biji. Kalau tumbuhan berkembang biak macam-macam. Yang tumbuhan biji itu menggunakan biji. Kalau singkong atau jendal, telo itu menggunakan stek. Umbi. Ada yang menggunakan umbi, misalnya apa ya, jahe, laos, lengkuas, kunir, itu menggunakan umbi. Ada yang menggunakan tunas, misalnya pohon pisang, itu menggunakan tunas. Pohon bambu juga menggunakan tunas. Nah, ada macam-macam ya kalau tumbuhan ya cara perkembangbiakannya ya. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Berikut ini dengan nama hewan, isi sesuai kelompok yang tepat. Coba kalian tuliskan di menu chat. Kalian tuliskan di menu chat nanti contoh hewan, kemudian cara perkembangbiakannya bagaimana. Coba sebentar ya. Ini Zoom-nya hampir habis ya. Nanti Pak Guru matikan dulu sebentar. Kemudian kalian masuk lagi, disentuh lagi link yang biru tadi ya. Ya. Pak Guru beri contoh di menu chat cara menjawab ya. Cara menjawab. Kambing kembang biak dengan cara melahirkan. Nah, misalnya seperti itu. Kalian buka di menu chat, Pak Guru memberi contoh cara menjawab. Kalian buka di menu chat. Nah, cara menjawabnya nanti ya, kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti itu ya. Ya. Zoom-nya Pak Guru tutup dulu sebentar. Kemudian nanti kalian gabung lagi ya. Karena ini waktunya sudah tinggal 7 menit. Nanti Pak Guru matikan dulu. Kalian sentuh lagi linknya nanti yang biru tadi, yang Pak Guru kirim tadi ya.